Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, sahabatku semua. Jadi ini kita mau bagi-bagi cerita tentang kedahsyatan sebuah doa ya. Doa ini dahsyat. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, ini kalau untuk mendoakan orang lain ya. Mungkin kita punya sahabat, mungkin kita punya teman yang lagi susah. Kita kasihan, kita nggak bisa bantu. Yang hanya bisa kita bantu itu hanya sebatas doa. Tolong dalam doa itu kita bawa kebaikan-kebaikan. Jadi dalam berdoa itu kita sebut-sebut kebaikan orang itu di hadapan. Itu sama saja seperti kita itu menagih janji Allah ya. Jadi ini ada dua cerita, dan ceritanya hampir sama dahsyatnya sebuah doa. Cerita yang pertama dari Pak Nasrul Chan. Beliau ini punya sahabat yang sama-sama punya ladang sawit. Tapi ladang Pak Nas ini banyak hasilnya. Ketika panen itu berlimpah. Sementara sahabatnya sendiri kok susah gitu. Sedikit hasil panennya. Dari segi ketuhanan sama-sama mendekat ke Allah. Tiap hari ngaji bersama. Akhirnya timbullah rasa iba, rasa prihatin, dan di situ Pak Nas mendoakan sahabat. Ya Allah, tiap hari kami ngobrol tentang Engkau ya Allah. Tiap hari kami ngaji bersama, tapi kok hidup dia susah terus. Akhirnya Pak Nas doa. Karena tulusnya sebuah doa, maka hasil panennya pun lumayan meningkat. Itu satu ya. Itu satu sebuah keajaiban ketika kita berdoa menyebut kebaikan. Pak Nas sayang sama sahabatnya ketika dia membawa kebaikan-kebaikan sahabatnya itu makbul. Nah, begitu juga kemarin kami berkumpul ya. Ini bukan berarti makbulnya doa itu dari saya, tidak. Banyak yang mendoakan. Ketika kami berkumpul bersama di Brastagi, di situ kami kayak merasa ada yang kurang. Karena apa? Pak Nas nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Karena saat itu istrinya mau operasi kista. Divonis dokter kistanya udah besar, mau dioperasi. Nah, disitulah kami mendoakan bersama. Ya Allah, ini kita ngumpul, kita ngaji bareng, tapi saudara kita nggak bisa hadir. Di situ kan kayak ada kehilangan, kayak ada rasa kurang ya kan. Akhirnya di situ kami doa bersama, semua mendoakan. Nah, di situ saya sebut. Nah, ini karena udah terjadi, saya ceritakan ini. Saya sebut kebaikan-kebaikan Pak Nas. Di saat saya susah, Pak Nas banyak nolong saya, ya kan. Padahal saya nggak pernah minta tolong, tapi Pak Nas banyak tolong saya. Ya Allah, sempat aku dulu tuh merokok aja nggak ada duit ya Allah. Tiba-tiba Pak Nas seperti tahu. Ini Bang Andian, tuh uang rokok Bang Andi. Akhirnya saya bisa beli rokok, ya kan. Akhirnya saya tercukupi kebutuhan saya. Memang saat itu lagi pahit saya dulu. Akhirnya saya sebut-sebut dalam doa itu kebaikan-kebaikan Pak.
Dan ajaibnya ketika istrinya operasi, sudah dibelah itu perut, apanya itu, tapi kok nggak ada kistanya. Sampai dokternya itu minta maaf dan merasa malu, merasa bingung, kok nggak ada kistanya, kok nggak ada itu yang mau dia angkat itu, padahal sudah di rongsen besar, tapi ketika sudah dibelah nggak ada lagi, hilang, sembuh total, ya kan? Nah, itulah ajaibnya doa. Saya nggak bilang itu doa dari saya, tidak, tapi memang saya bawa kebaikan Panas. Saya ingat-ingat kebaikan. Istrinya masuk rumah sakit mau operasi, anaknya lagi kecelakaan, patah kaki lagi kan. Memang lagi diuji Allah kan. Itu saudaraku ya Allah, itu sahabatku ya Allah. Dia baik pada aku ya Allah. Sekarang dia sedang susah. Tolong ya Allah, balas kebaikannya itu. Itu kita bawa dalam doa. Ibaratnya kita janji, nagih janji lah sama Allah, ya kan? Jadi ketika orang yang merasa berutang budi, orang yang merasa dibaikin ini mengadu kepada Allah, nggak mungkin Allah nggak balas. Ya, itu udah terjadi dua ini yang bagi yang sudah cerita lah. Yang lain-lain kan kita nggak tahu, orang nggak cerita. Pak Nas sudah buktikan pada sahabatnya, saya pun sudah buktikan pada Pak Nas. Sekarang tinggal teman-teman gimana, buktikanlah pada saudara-saudara kita yang lain. Jadi itu namanya istilahnya tawasul. Tawasul kepada amal baik. Ya, itu nggak ada itu istilahnya, itu banyak terjadi keajaiban. Kalau kita bawa amal baik seseorang di dalam doa, kita tulus minta, Allah ijabah. Langsung Allah bayar itu kebaikan. Ya. Jadi itu menjadi ilmu bagi kita. Kita baik-baiklah sama orang, tulus-tuluslah kita sama orang, ya. Kita kan nggak pernah tahu, manalah tahu kita baik sama orang, suatu saat susah kita. Orang yang sudah kita baikin itu, dia balas dengan mendoakan kita. Luar biasa itu. Nggak ada itu Allah halang-halangi, nggak ada itu. Langsung dibayar kontan sama Allah. Langsung Allah kabulkan. Ya, jadi itulah gunanya kita itu berbuat baik sama siapa saja, ya. Mungkin orang itu nggak bisa balas dengan uang, dia nggak bisa balas dengan pertolongannya, tapi dia bisa mendoakan. Nah, jadi kalau teman-teman kita lihat ada teman kita yang susah, kita lihat ada saudara kita yang susah, kita mau tolong tapi nggak mampu, doakan, bawa kebaikan orang itu, sebut-sebut di hadapan. Ya Allah, dia baik pada aku ya Allah, dia sering tolong aku ya Allah, dia sayang sama aku ya Allah. Sebut-sebut itu, insya Allah makbul. Ya, mudah-mudahan malam ini bisa kita praktekkan lah. Allah udah kasih ilmu, Allah udah kasih mengalir dayanya, praktekkan, buktikan. Itu kalau kita pakai akal manusia nggak nyampe gitu ya. Udah dibelah, dioperasi kok nggak ada isinya, ya kan? Itulah dahsyatnya itu. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.